sunnah. Maka pengakuan itu harus ada bukti, dalil-dalil yang disepakati oleh kalangan para ulama sunnah yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kitab ini yang ditulis oleh Harab bin Al-Kirman bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala yang hidup pada tahun 190 Hijrah, yaitu abad yang kedua. Disebutkan halaman 91 masih kaidah nomor 75, wajibnya kita mengikuti sunnah. Ini namanya ahli sunnah. Wajibnya kita mengikuti ahli sunnah. Wa man za'ama annahu la yarad taqlida. Barang siapa yang menduga bahwasanya dia itu tidak ittiba, taklid di sini maknanya ittiba. Karena ada dua makna taklid, yang menurut orang umum adalah yang mengikuti pendapat orang tanpa dalil. Tapi kalau taklid yang sifatnya makna al-ittiba, mengikuti pendapat orang dengan tahu dalilnya. Wala yuqallidu dinahu akhadan. Siapa yang punya anggapan kita tidak boleh mengikuti agamanya salah seorang, maknanya ahli sunnah wal jamaah, fahadha qawlu fasikin mubtadin. Ini adalah pendapatnya orang yang fasik dan orang ahli bid'ah. Jadi orang yang menganggap kita tidak boleh mengikuti sunnah itu adalah orang yang ahli bid'ah, karena sunnah itu kebalikannya bid'ah. Adu wallahi, mereka itu adalah aduwillahi, dia itu musuhnya Allah, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali dinihi, dan musuh agamanya Allah, wali kitabihi, dan musuh kitabnya Allah, wali sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan musuhnya sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, siapa yang berpendapat kita tidaklah boleh mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah para sahabat, ini orang tersesat. Karena agama muncul dari utusan Allah, yaitu malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un, itu namanya fattabi'un. Katakan wahai Nabi, barang siapa yang mencintai Allah maka ikutilah sunnahku. Jadi mengikuti sunnahnya beliau adalah wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Maknanya setiap kaum muslimin wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita baca setiap sholat ketika kita tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innama yuridu bidzalika ibtalal asari. Orang yang mengingkari sunnah itu adalah orang yang ingin membatalkan asar. Asarnya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan para sahabat. Ya. Oleh karena orang yang meninggalkan atau menolak sunnahnya beliau dan para sahabat, mesti mereka berpecah belah. Karena sunnahnya beliau wahyu, sunnahnya para sahabat mengikuti wahyunya beliau. Wa ta'tilal ilmi, dan orang itu ingin membuang ilmu. Nah, ta'til maknanya membatalkan atau membuang. Wa idfa'as sunnati, dan juga ingin memadamkan sunnah. Sekarang berapa banyak manusia, bahkan juga yang mengaku muslim, ingin memadamkan sunnah. Dan itulah pekerjaannya orang ahli bid'ah atau orang munafik. Wattafarruda birra'i, dan mereka itu ingin untuk hanya berpendapat dengan rasulnya. Orang berpendapat dengan rasul itu ilmu kalam, Mu'tazilah, yang mengedepankan akal daripada nusus atau daripada dalil. Tapi mereka mengaku muslim, dan itu banyak orang yang mengkafirkannya. Karena agama bukan akal, agama bukan pendapat, agama bukan perasaan, agama bukan penemuan dan bukan dari hasil musyawarah, tetapi dalil.
yang itu adalah Al-Quran yang tidak berubah, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalam, dan itu adalah orang yang ingin bicara masalah ilmu kalam saja. Wal bid'ah, dan ingin mengembangkan bid'ah. Wal khilaf, dan ingin membuat orang untuk berselisih. Jadi kalau orang itu kembali kepada akal mesti berselisih. Karena itu sering kita jumpai suami istri berselisih, bukan karena berpegang Quran, tapi karena masing-masing mengandalkan akal. Ini menunjukkan akal itu bukanlah pencari kebenaran, tetapi akal yang baik yaitu akal yang dia mau tunduk kepada ayatnya Allah dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat orang-orang yang cerdas, karena akalnya ada yang membimbingnya, yaitu wahyu Allah. Fa'ala qaili hadzal qauli, orang yang mengatakan kita tidak boleh mengikuti sunnah, kita harus pakai rasio akal kita masing-masing, berhak untuk laknatullah, dilaknat oleh Allah. Sebagaimana orang Yahudi, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Boleh melaknat orang yang menolak sunnah. Wal malaikati, dan berhak dilaknat oleh malaikat. Wan nasi ajmain, dan berhak untuk dilaknat oleh semua orang ahli sunnah. Dan laknat itu maknanya doa yang jelek untuk orang-orang menyimpang sunnah. Fahada min akhbasi qaulil mubtadi'ati, dan inilah paling jeleknya, paling buruknya ucapan orang ahli bid'ah. Wa aqrabaha ila dhalalati warrada, dan paling dekatnya kepada kesesatan dan juga kepada pendapat yang hina. Bal huwa dhalalatun, bahkan itu adalah kesesatan. Baik, di sini ada keterangan dari yaitu pensyarahnya. Wa man zama annahu la yara at-taqlida, barang siapa yang berpendapat, barang siapa yang menduga dia tidak perlu mengikuti sunnah. Al-murad bit taqlid huna, yang dimaksudkan taqlid huna al-ittiba'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Kama qala Imam Barbahari rahimahullah taala, yang dulu pernah kita baca kitabnya, ad-dinu innama huwa taqlidu. Agama itu adalah yang harus kita ikuti, yang mana kita ittiba. Jadi bukan penemuan kita, bukan perasaan, tetapi din itu adalah al-ittiba, mengikuti sunnah. Yang dimanukan sunnah adalah Al-Quran dan hadis. Wa taqlidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengikuti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber Islam itu pertama Al-Quran. Yang nomor dua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in. Karena para sahabat orang yang hidup, yang muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dan ilmu itu telah dibayang oleh mereka, disampaikan oleh orang ahli hadis sampai kita semua. Itulah manfaatnya para ulama dahulu. Yang disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan sebagian orang mengaku ulama sekarang yang disampaikan adalah berita dunia. Wa qala fi mawdi'in akhar, dan di dalam penjelasan yang lain Imam Barbahari mengatakan, wa idza aradtal istiqamata 'alal haqqi, kalau kamu ingin berjalan kepada jalan yang benar, wa tariqa ahli sunnati qablaka, dan kamu ingin mengikuti ahli sunnah sebelum dirimu, fakhdharil kalam, hati-hati, jauhilah ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu berdebat. Wa ashabal kalam, dan orang yang ahli kalam. Ahli kalam itu namanya ahli ra'yi, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, ya, dan juga Zaidiyah yang lainnya. Wal jidal wal mira', dan juga jauhilah orang-orang suka membantah. Karena membantah Al-Quran, membantah Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, may yujadilu
fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Surat Ghafir ayat nomor 2. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan jelas kafirnya. Orang kita disuruh sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati, kok suruh membantah. Dan berapa banyak orang mempermasalahkan Islam. Islam itu tidak butuh sama orang. Justru manusia yang butuh pada Islam. Mau diterima semuanya, kalau tidak mau ya terserah. Karena manusia yang butuh bukan Islam yang butuh. Dan Allah merintah kita agar masuk Islam kafah. Udkhulu fis silmi kafah, maknanya mempelajari Islam secara utuh. Bukan sebagian menurut pendapat, sebagian menurut tradisi, lalu dicampur Islam dengan adat, tidak boleh. Adat itu makhluk. Al-Quran kalamullah. Wal munadharata fiddin, dan juga jauhlah orang yang memperdebat agama. Jadi kalau Islam diperdebat, dipermasalahkan, kita harus menjauh. Itu menunjukkan mereka ingin merusak din. Fallaha fi nafsika, maka berlindunglah kamu kepada Allah, berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dirimu. Wa alaika bil asari, dan kamu wajib mengikuti jejaknya orang dahulu. Siapa dahulu itu? Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita sholat mengikuti jejak yang dahulu, selesai. Tidak ada kita perselisihan. Orang haji, orang umrah, orang siyam mengikuti jejak dahulu. Tapi kalau sholat itu dirubah dengan bahasa Indonesia, gelisah orang. Wa Islam dikata yang lainnya gelisah. Karena Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu, yaitu hari Arafah, telah aku sempurnakan agama. Inilah nikmatnya Islam yang harus kita pertahankan. Walaupun manusia banyak ingin merusak Islam, tetapi kita memohon kepada Allah supaya istiqamah. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku bertauhid, beriman pada Allah, kemudian aku istiqamah. Istiqamah itu lurus, tidak belok kanan kiri. Sekali banyak orang yang yaitu memanggilnya, kita tetap lurus. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, satu ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain Islam ini. Karena Islam itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ashabun Nabi. Itu Islam. Mana dalilnya qala ashabun Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku, sunnah beliau, dan sunnah khalifah. Pengganti beliau itu sudah jelas. Khairukum khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Paling baiknya orang Islam adalah orang yang hidup bersama beliau, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Dibatasi begitu. Maka siapapun yang mengikuti para sahabat, dia mendapatkan kebaikan dan akan istiqomah dan tidak akan berubah agamanya atau akidah. Makanya hukum manusia selalu dirubah terus. Tidaklah orang merubah hukum manusia melainkan ingin supaya dia itu dipertuhankan oleh orang, atau karena urusan dunia. Kalau urusan ibadah sudah tidak perlu diganti. Tapi orang ketika dia menduduki satu tempat ingin merubah, ya, dan ingin pula bagaimana Islam itu supaya tidak dikerjakan oleh orang, dan supaya Islam itu bisa diterima oleh orang, dicampur. Itu mau mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala itu dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Maka Allah Ta'ala yang menyempurnakan, yaitu cahayanya, agamanya, walaupun banyak orang kafir, orang musyrik yang benci. Selanjutnya pula, wa taqlidu fa inna ad-dina innama huwa taqlid. Ini agama itu sesungguhnya maknanya al-ittiba. Berarti kan di sini maknanya taklid bukanlah mengikuti orang tanpa dalil, itu mana taklid secara umum. Ada juga mana taklid inda ulama sunnah adalah al-ittiba.
Jadi kalau ulama mengatakan at-taqlidu huwa ittiba'un nabi, maknanya itu adalah al-ittiba', mengikuti dengan taklid. Yakni lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi radhiyallahu anhu ridwanullah alaihim. Makna ittiba' itu mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejaknya para sahabatnya. Wa man qablana lam yad'una fi labsin. Orang-orang sebelum kita tidak pernah mengajak kita kepada kerancuan. Faqallatahum wastarih. Faqallituhum, maka ittiba'lah, ikutilah. Faqallituhum, maka ikutilah orang-orang dahulu. Wastari, dan istirahatkan hatimu, pikiranmu, cukup untuk yang dahulu. Wala tujawizul asar wa ahlul asar, dan jangan kamu melampaui batas sunnahnya para sahabat. Karena sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam kitab Syarhus Sunnah yang kita baca dulu. Kemudian kita lanjutkan. Za'ama annahu la yara at-taqwa fa hadha min aqbasi qaulin. Maka ini termasuk paling jijiknya perkataan ahli bid'ah. Wa aqrabaha ila dhalalati, dan paling dekatnya kepada kesesatan, warada, dan pendapat yang hina. Bal huwa dhalalatun, orang mengikuti hawa nafsu, agama dibawa kepada perasaan, itu adalah tersesat. Zama annahu la yara at-taqlida, ada orang yang mengatakan kita tidak perlu ittiba, karena sekarang zaman lain dengan dulu. Betul, dulu lain dengan sekarang. Siapa mengatakan sekarang lain sama dengan dulu? Tapi ibadah bukan dulu sekarang. Ibadah itu mengikuti yang dicontohkan oleh beliau. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untukmu suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang harus kita pertahankan. Ya, walaupun banyak rintangan, banyak yang menggoda, tapi kalau kita istiqamah sering mempelajari yang hak, Allah akan menolong. Karena itu sudah janjinya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, menolong agama Allah, kita pelajari, ya, kita amalkan, kita dakwakan, mesti ditolong oleh Allah. Karena Allah Ta'ala berjanji yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Menolong Allah maknanya menolong Al-Qur'an, maknanya mengamalkan Al-Qur'an. Memahami dan juga mendakwakan, itu menolong Allah. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak perlu pertolongan hamba. Tapi orang yang mengikuti agamanya dinisbahkan seperti menolong Allah. Mulianya berpegang pada sunnah. Demikian juga orang berinfak. Orang berinfak itu dikatakan Allah Ta'ala seperti menghutangi Allah. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum. Jika kamu menghutangi Allah, maknanya berinfak dengan hutang yang baik, Allah akan menggadakan. Subhanallah, bagaimana dikatakan Allah Ta'ala hutang? Bahkan Allah Ta'ala hutang, namanya mulianya orang yang berinfak, dia seolah-olah menghutangi Allah, dan Allah akan bayar lebih banyak. Nah, kalau orang menolong agama Allah, mendakwakan sunnah, menolong Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Dan itu telah dipraktikkan oleh para anbiya, para utusan Allah Ta'ala. Berapa banyak tantangan para utusan Allah, tetap karena yang dibela ayat Allah, wahyu Allah, dibela oleh Allah. Dan itu sejarah telah kita buktikan. Berapa banyak pelajaran sirah nabawi dan juga sirah para anbiya dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena menolong agama Allah. Sebaliknya orang yang merusak agamanya Allah Ta'ala akan dirusak dunia dan akhirat. Fir'aun dirusak oleh Allah, dihancurkan dunia dan akhirat. Namrud yang lainnya. Nah, jadi itu sejarah untuk kita. Jangan sampai kita mencoba-coba punya pendudukan, ya, punya pangkat, lalu mau merubah agama. Bahaya. Belum tentu mendapatkan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia dirasakan sedikit, tapi azab Allah Ta'ala yang lebih besar. Tidak ada ceritanya orang kafir yang selalu merusak din dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Di dunia tidak. Dihancurkan di dunia sampai di akhirat. Tapi Allah Ta'ala menolong hamba yang beriman.
Walaupun banyak rintangan di dunia, tapi akibat wal akibatu lil muttaqin. Maknanya keberuntungan untuk orang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan. Wa man qallata dinahu Abu Hanifah. Barang siapa yang mengikuti agamanya kepada Abu Hanifah. Ini pendapatnya Al-Imam Harb bin Ismail Al-Giryani. Tapi ini nanti ada koreksi dari para ulama. Wa Bisrul Marisi, dan mengikuti yaitu agamanya Bishr Al-Marisi. Kita bahas dulu dua kalimat di sini. Qala Adz-Dzahabi fi tarjamatihi, di dalam kitab Adz-Dzahabi, bahwasanya Imam Abu Hanifah itu imam faqihul millah, orang yang faqih. Ya. Alimul Iraq, ulamanya orang Irak. Namanya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Az-Zuhti At-Taimi. Jadi termasuk ulama sunnah. Cuma beliau mendapatkan kritikan orang lain ini karena apa? Beliau memisahkan amal itu tidak masuk dalam iman, tapi di luarnya iman. Jadi kategori umpamanya kantongnya itu dipisahkan. Tapi ulama yang lain, amal, keyakinan, ucapan masuk dalam satu wadah iman. Dan ini yang benar. Karena beliau bersabda bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 lebih cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Paling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah, menunjukkan iman itu harus diucapkan. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan paling rendahnya tingkatan cabang iman, paling bawahnya, paling nomor bawahnya adalah yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Subhanallah, makna iman. Jadi kita kalau melihat jalan licin, melihat itu bergelombang, di depan kita ada yang berlubang, ada batu yang nyeringi, kita perlu, kalau kita menjadi orang yang sempurna imannya, betul kan? Ya, karena kita termasuk menolong orang berjalan. Nah, imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan, itu termasuk amal. Jadi di kampung biasanya dikasih pundungan supaya orang itu tidak berjalan cepat. Itu kalau ada garis-garisnya tidak mengapa. Kalau tidak bisa jatuh orang. Ya, jadi menurut asal tidak boleh dikasih keterangan. Ya, yaitu rambu-rambu tidak boleh lebih dari sekian kecepatannya. Namun dikasih istilah orang polisi tidur katanya. Nah, itu kalau ada warna-warna orang bisa tahu. Kalau tidak itu bahaya. Terutama orang yang kurang jelas pandangannya, bisa juga dia akan jatuh, atau sepeda dia akan loncat. Tidak boleh. Bayangkan kalau ada yang ganggu di jalan, harus disingkirkan. Kok itu dikasih itu? Tidak boleh. Nah, adapun kalau kita ingin memberitahu kepada yaitu orang yang lewat di kampung, diberi isyarat atau tanda itu jelas untuk mereka. Yang nomor 3, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ini definisi iman. Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan amal. Ini yang disepakati oleh ulama sunnah. Nah, Imam yaitu Abu Hanifah An-Nu'man ini, amal bukan dimasukkan dalam iman, tapi di luarnya, tapi tetap amal. Nah, inilah yang dituduh oleh sebagian para ulama Murji'ah, yang mengeluarkan amal daripada iman. Padahal maksudnya Imam Abu Hanifah bukanlah orang itu tidak beramal, tetap beramal, cuma bagian amal tersendiri, tidak masuk bagian iman. Para ulama sunnah memasukkan bagian iman. Yang benar adalah memasukkan bagian amal itu bagian daripada iman. Hanya saja orang beristihad. Makanya di sini sebagian para ulama membela bahwa ulama yaitu al-Imam Abu Hanifah tetap dikarenakan ulama sunnah, walaupun ada khilafnya tentang masalah pemahaman iman.
Maka dijelaskan di sini Al-Kufi, dia seorang Kufa, maula Bani Tamim bin Sa'labah, yuqalu innahu min abna'il Fursi. Ada yang mengatakan itu dari keturunan yaitu Persia. Wulida sana samanina fi hayati sighari sahabah, dilahirkan Imam Abu Hanifah ini tahun 80 Hijrah, pada waktu kecilnya para sahabat. Ya, jadi termasuk generasi sahabat yang terakhir. Wa ra'a Anas bin Malik lamma qatima alim al-Kufah. Anas bin Malik seorang sahabat melihat Nu'man yaitu bin Sabit ini, seorang Abu Hanifah ini, walam yasbut lahu harfun min ahadin minhum, dan tidak ada satupun yang mengatakan beliau itu menyimpang. Wa tufiya sanata khamsina wa mi'ah, meninggal dunia pada tahun 150. 150 jadi umurnya yaitu tadi tahun lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Ini termasuk umur panjang. Nah sekarang jadi Abu Hanifah termasuk ulama sunnah dan tidak berselisih kecuali dalam masalah iman. Penempatannya saja. Masalah ibadah, masalah tauhid tidaklah berselisih antara mazhab 4. Nah ini menunjukkan dalam masalah urusan akidah tidak berselisih. Dalam masalah urusan ijtihad terkadang namanya ijtihad berselisih, namun kita tetap memuliakan orang yang berilmu, kesalahannya kita jauh. Adapun Bishr al-Murisi ini adalah tokohnya orang Mu'tazilah yang mengatakan agama itu harus dengan akal logika. Jadi kalau ada ayat hadis kok benturan dengan akalnya, ditolak hadis itu, ditolak ayat itu. Dan inilah banyak yang dikafirkan oleh Imam Ahmad atau yang lainnya. Maka ulama tidak mau sholat di belakang mereka karena mereka mengkufurkannya. Di sini dijelaskan Bishr bin Hiyas bin Abi Karimah Abu Abdurrahman al-Marisi maula Zaid bin al-Khattab, kana min ashabir ra'i, dia itu ada orang yang menggunakan logikanya. Kalau menggunakan logika untuk urusan dunia boleh, karena satu saat percobaan urusan dunia, oh ini dicoba. Urusan din bukan percobaan, adalah sapi dari Allah. Akhadhal fiqha min Abi Yusuf al-Qadhi. Ya, asalnya Bishr al-Marisi ini dia mengambil pemahaman fikih dari seorang ulama Abu Yusuf al-Qadhi. Illa anau istaghala bil kalam, tapi dia menggunakan ilmu kalam. Ya. Nah ini kalau orang din sudah dicampur ilmu kalam, nanti din itu yang dikarakan. Oh ini tidak bisa diterima oleh akal. Bayangkan orang ketika dia yaitu sedang safar memakai sepatu, disuruh mengusap khuffaini. Mengusap itu di atasnya bukan di bawah. Dan menurut akal yang kotor itu kan di bawah. Tapi yang kita kalau pergian, sebelum pergi mandi bersuci pakai sepatu. Sholat pakai sepatu boleh. Dan ketika kita wudhu, pas waktunya membasuh kaki tidak usah dilepas, cukup diusapkan di atas. Bukan di bawah. Kok begitu? Ya begitulah sunnah. Ya. Kalau orang mau memperhatikan seperti itu, dengan kita memang harus sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina seperti orang Yahudi. Kami dengar lalu kami bantah, tidak. Karena Islam bukan untuk dibantah. Kita ini disuruh ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti taat kepada Allah. Jadi masalah urusan akidah, urusan ibadah, kita tidak boleh menawar dan tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi, karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu sudah tersempurnakan agama. Bayangkan sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa dijangkau akal. Bisanya kita jangkau, itu perintah Allah, selesai.
Kenapa marif 3? Yaitu contohnya sami'na wa ata'na. Kenapa haji ke bulan Dzulhijjah? Yaitu contohnya. Selesai. Ya. Jadi tidak bisa diraba dengan akal, dan akal harus sami'na wa ata'na. Tapi orang Bishr al-Marisi, orang Mu'tazilah ini tidak. Agama itu dikodok oleh akalnya. Kalau cocok ya diterima, kalau tidak ditolak. Nah, ya inilah bahayanya orang aklaniyin. Dan itu menyebar pada zaman sekarang ini Mu'tazilah yang jadid, Mu'tazilah yang baru. Itu adalah semuanya yaitu dari pemikiran orang-orang tersesat tadi. Wa jaratal Qur'ana bi khalqil Qur'an, dan menganggap Quran itu adalah makhluk. Nah ini bahayanya kalau orang sudah pakai rasio dalam agama, semuanya akan dibantah oleh mereka karena tidak cocok dengan hawa nafsu. Dan manusia itu punya nafsu. Maka Allah berfirman, wala tattabil hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Wa haka anhu aqwalun syani'ah. Dan juga ada yang menceritakan bahwasanya Bishr al-Marisi ini mempunyai perkataan-perkataan sangat keji. Wa madzahiba mustankirah, dan pendapat-pendapat yang diingkari oleh para ulama sunnah. Makanya kalau kita dengar ada yaitu kitab yang ditulis oleh Bishr al-Marisi, ini adalah orang Mu'tazilah. Yang mana orang Mu'tazilah menganggap orang punya dosa besar itu tidak boleh dikatakan kafir, tidak boleh dikatakan mukmin. Nah terus gimana? Pokoknya bainal manzilatain. Nah, imam ini itu tokohnya Mu'tazilah Wasil bin Atha. Ketika Wasil bin Atha ini mengguru kepada tabi'in yaitu Hasan al-Basri. Bagus, Hasan mengguru. Kemudian si Wasil ini memberitahu bahwasanya orang melakukan dosa besar dari orang Muslim tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Ditegur oleh Hasan al-Basri, diusir, kamu pergi. Lalu membuat kelompok sendiri namanya Mu'tazilah Azal. Mu'tazilah namanya berpisah dari orang ahli sunnah. Makanya Mu'tazilah termasuk kelompok golongan ahli bid'ah yang besar. Demikian juga Khawarij dan juga yang lainnya. Dan ini harus kita pahami karena jarang dibahas di tengah umum. Selanjutnya pula wa qattaba bi inwanin naqdul Imam Utsman bin Said al-Marisi al-Juhami al-Jahmi al-Anid. Alhamdulillah, yaitu al-Imam yakni Ad-Darimi di dalam kitabnya punya kitab namanya Naqdul Imam Utsman bin Said Ad-Darimi al-Marisi al-Jahmi al-Anid, bantahan terhadap yaitu Bishr al-Marisi atau Mu'tazilah. Kitab itu bagus sekali. Dan itu al-Imam Darimi dia memiliki kitab sunan namanya Sunan Ad-Darimi. Wa qad qila huwa Bishr wa Bishrul Hafi Bishrul Khairi. Qala Ahmad bin Hanbal huwa akhadus sunnah wa Ahmad bin Abu Dawud wa yana Ahmad wa Ahmad bin Abi Dawud Ahmad al-Bid'ah. Dikatakan bahwasanya beliau itu adalah yaitu orang yang ahli bid'ah. Tuwfiya sana 218 Hijrah di dalam kitab Tarikh Baghdadi. Kemudian dijelaskan di sini kasurat ta'nu 'alal Imam Abi Hanifah. Banyak orang mencela Imam Abi Hanifah. Bisababi idkhalihi ar-ra'ya wal qiyas 'alal asar. Karena Imam Abi Hanifah kesalahannya satu tadi, bahwasanya amal itu tidak masuk bagian iman. Ini menurut pendapat beliau. Namanya orang berpendapat, tapi divonis oleh Al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani ahli bid'ah. Cuma yang lainnya tidak, karena itu yaitu istiad dia yang keliru. Cuma tetap amal itu harus, ya sholat yang lain harus. Cuma hanya saja penempatannya tidak dalam satu wadah, tapi dua wadah. Amal sendiri, iman yaitu ucapan dan keyakinan sendiri. Sedangkan ulama sunnah tiga itu dimasukkan satu wadahnya beda itu.
Namun kadang-kala orang mengikuti hawa nafsu berlebih-lebihan, yaitu tidak menyenangi orang yang ketika ada khilafnya. Dijelaskan di sini, wa huna najidul Imam Harban, ya Imam Harab rahimahullah taala ja'alahu min a'immatidz dhalal. Pemilik kitab ini mengatakan Imam Abu Hanifah adalah imam yang tersesat, wa ru'usil bid'ah, dan juga kepala ahli bid'ah, wa qaranahu bi ra'sid dhalali haqqan, dan juga dikatakan pula ini adalah puncaknya atau kepalanya orang tersesat, wa imamul bid'ati, dan juga imam bid'ah sidqan Bisrul Murisi, yang mengatakan benarnya Bisr al-Murisi. Tapi ini dijawab oleh para ulama, yang benar kalau ada orang mencela Al-Imam Abu Hanifah, kita kembali kepada penjelasan para ulama sunnah bagaimana, wal haqqul ladzi yajibul i'tisamu bihi wat ta'wilu alaihi wa ruju' ilaihi ayyuzana dzalika kulluhu bi mizanil kitab was sunnah. Untuk menghukumi orang, yang menghukum harus orang punya ilmu. Ketika ada seorang alim satu berselisih, kemudian yang lain bersepakat, yang berselisih dengan satu ini, maka kita kembali kepada ulama yang bersepakat, karena jumlahnya banyak. Kemudian juga mereka mengembalikan itu atas timbangan Quran dan Sunnah. Dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan amal keluar dari iman itu kan ada dalil. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa semuanya manusia rugi kecuali orang beriman dan orang beramal soleh. Jadi kalimat dan menunjukkan pertama, yang kedua lain. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat seperti itu, punya dalil. Namun yang lain tetap kembalinya kepada hadis tadi, yang mana cabang iman itu ada, yaitu 73 lebih, pokoknya adalah 3. Ini namanya khilaf dari kalangan para ulama. Cuma ulama yang kuat pendapatnya mengatakan amal masuk dalam pada iman dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi nanti kalau ada orang mencaci Imam Abu Hanifah, ini penjelasannya seperti ini. Wa hina idzan la najidu fi qawli ma yajibu hadha tu'una al-jarihata wa wasau bi hadhil awsaf dhamimah. Maka setelah diteliti dari Al-Quran dan Sunnah, tidaklah kami itu ahli sunnah, menjumpai pendapatnya Imam Abu Hanifah ini yang mewajibkan tercela, terluka, tidak. Ta'una jarika wa wasafahu bihadil awsaf dhamimah, dan juga tidak ada sifat yang tercela untuk Imam Abu Hanifah. Dan ini juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bani dalam kitab Sifatus Shalah Muqaddimah. Bal inna katsiran minal a'immatil a'lam qad asnau alaihi, bahkan para ulama sunnah memuji Imam Abu Hanifah. Wa asyatu bi fiqhin wa diqqati nadrihi, dan mereka mendukung yang kuatnya pemahaman Imam Abu Hanifah ini, dan juga karena detailnya pula di dalam pendapatnya atau ijtihadnya, ya. Jadi yang benar adalah Imam Abu Hanifah adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun ada khilaf dalam satu masalah, amal tidak dimasukkan bagian iman, tetapi Imam Abu Hanifah tetap mewajibkan orang muslim harus beramal. Hanya saja pengelompokannya tadi, wadahnya dipisahkan. Selanjutnya, fa ayyu atuwin lidinillah. Ini perkataan Imam Harab Abu Ismail. Maka siapapun yang menjadi musuhnya agama Allah, ada, ya, lebih berat untuk dimusuhi mimman yuridu ayyid fi as-sunana, bagi orang yang ingin memadamkan sunnahnya beliau. Siapapun yang ingin memadamkan sunnahnya beliau berhak untuk mendapatkan laknat dan berhak untuk didoakan jelek. Wa yabtilul asara war riwayati, dan ingin mereka itu membatalkan
peninggalan-peninggalan para sahabat dan riwayat-riwayat orang ahli hadis. Jadi orang ilmu kalam ingin bagaimana sudah tidak berpegang lagi kepada Al-Quran, tidak berpegang lagi kepada hadis, tidak berpegang lagi kepada riwayatnya para sahabat. Wa tazumu annahu la yara taqlida. Orang ahli kalam itu, orang ahliyun yang mendahulukan pendapat itu, mereka tidak perlu kembali ittiba kepada Nabi. Tidak perlu ittiba kepada para sahabat, tidak perlu mengikuti sahabat. Apa kata mereka? Sahabat manusia, kami juga manusia. Nah, logikanya seperti itu. Tapi itu bisa dibantah. Bayangkan iblis itu masuk ke neraka selamanya karena apa? Karena pendapatnya. Malaikat karena mengikuti perintahnya Allah. Iblis tidak. Ana khairan minhu ya Allah. Saya lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah menjadikan aku dari bara api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Dianggapnya bara api itu lebih baik daripada tanah. Itu namanya logikanya iblis. Yang sekarang dipakai oleh keturunan-keturunan orang yang beribadah atau menyembah iblis. Semuanya logik, semuanya dilogikan tidak boleh. Urusan dunia boleh, karena urusan dunia beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Engkau harus sahabat lebih tahu dalam masalah urusan duniamu, sedangkan din dia yang a'lamu, ana a'lamukum billah wa atqakum bi. Saya yang paling mengerti tentang Allah Ta'ala dan paling takwa. Dibedakan antara din dengan urusan dunia. Dunia boleh kita pakai akal, ya. Karena suatu saat ya dulu tidak ada listrik, ya tidak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon dunia. Dan menurut asal dunia itu boleh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan semua yang ada di dunia ini untuk dikelola oleh manusia. Baik, kita lanjutkan. Wa man qad sammaitu laka wa hum a'immatud dhalal. Barang siapa yang tidak yaitu mengikuti agamanya Rasulullah SAW, aku katakan ini adalah para pemimpin yang tersesat. Nah, imam itu imam din yang tersesat. Wa ru'usul bid'ah, dan kepala-kepalanya ahli bid'ah. Wa qadatul mukhalifin, dan juga pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Hanya pemimpin dalam suatu agama yang menyimpang. Oleh karena itu di sini dijelaskan pendapatnya para ulama sunnah, dukungan ulama sunnah, yaitu tazkiyah ulama sunnah kepada Imam Abu Hanifah. Fafihi yaqulu Yahya bin Mu'in, Yahya bin Mu'in itu paling bawah. Kana siqqatan, Abu Hanifah siqqah, kuat hafalannya. Wa kana min ahli sidqi, adalah orang yang jujur. Walam yuttaham bil kadhibi, dan tidak pernah dituduh dosa. Walaqad darabahu Abu Hurairah 'ala al-qada'i fa aba yakuna qadiban. Maka yaitu Ibnu Hubairah menunjuk supaya menjadi hakim dia, maka beliau menolaknya. Wara, jadi takut kalau salah. Faqala Sufyan Ats-Tsauri wa Abdullah bin Mubarak, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri ulama hadis, demikian juga Abdullah bin Mubarak, kana Abu Hanifah afqaha ahli al-ardi fi zamani. Abu Hanifah itu orang paling faqih, paling faham masalah agama pada zamannya. Nah, jadi dia memuji Imam Abu Hanifah banyak sekali. Kalau Imam Syafi'i, an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Orang yang memahami din itu termasuk keluarganya Abu Hanifah. An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Bayangkan ini, subhanallah, imam yang pada zaman dulu tidak ada yang mengkultuskan dirinya saya yang paling pandai. Beda dengan sekarang, ilmunya satu sendok makan saya yang paling berhak, saya yang paling berhak. Ya. Begitu tawaduknya ulama dahulu.
Wa qala anhu adz-Dzahabi, Imam Dzahabi, Imam Ahlussunnah. Uniya bi talabil asar wartakhala fi dzalika, maka banyak saya ini dibantu dengan mencari ilmu asal peninggalan-peninggalan para sahabat, dan beliau ini pergi mengelana ke sana kemari mencari hadis. Wa amal fiqhu wat tadqiqu fi ar-ra'yi wa ghawamidihi fa ilaihil muntaha. Adapun secara pemahaman dan juga detailnya dalam masalah yaitu memahami din, maka hanya kepada Imam Abu Hanifah, ilaihil muntaha. Wan nasu alaihi iyalin fi dzalika, manusia mengikuti Imam Abu Hanifah saat itu. Ini adalah tazkiyah, penghormatan para ulama dahulu kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kalau ada orang mencela sekarang Abu Hanifah, itu keliru. Karena ilmu kita, ilmu orang kita belum bisa mencapainya ilmu dahulu. Tawaduknya dan tawaruknya dan zuhudnya. Yang terakhir, qala imam juga Imam Syafi'i, al-imamatu fil fiqhi wa taqaiqi. Ada imam di dalam pemahaman, imam fikih dan juga detail dalam masalah pemahaman. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan, ya, keterangan singkat tentang bagaimana kita wajib mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.